Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dengan pelajaran seni budaya SMP. Kita akan membahas tentang materi pelajaran menggambar ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrata atau illustrare, dan bahasa Inggris illustration, artinya menjelaskan sebuah cerita. Setiap hari kita bertemu dengan beberapa buku pelajaran, buku komik, buku cerita, majalah, dan media cetak lainnya. Biasanya di buku-buku tersebut atau media cetak itu disisipkan atau ditambahkan gambar ilustrasi. Tujuannya untuk menjelaskan sebuah cerita tersebut agar pembaca lebih mudah memahami dan lebih menarik dari sebuah cerita itu. Seperti buku pelajaran IPA, ada materi yang ditambahkan dengan gambar ilustrasi. Ada buku PPKN, ada gambar orang sedang bergotong royong, atau buku cerita-cerita lainnya, agar pembaca lebih mudah memahami sebuah cerita tersebut. Prosedur menggambar ilustrasi ada dua, yaitu menggambar dengan cara manual dan menggambar dengan cara digital. Manual menggambar dengan tangan langsung dengan alat gambar di atas kertas gambar. Menggambar dengan cara digital dengan menggunakan alat elektronik, salah satunya dengan komputer, yang di dalam komputer tersebut terdapat beberapa aplikasi, misalnya aplikasi CorelDRAW dan lain sebagainya. Nah, di beberapa media cetak zaman sekarang ini sudah banyak menggambar ilustrasi dengan cara digital dan lebih cepat dan lebih praktis. Jenis-jenis ilustrasi. 1. Kartun. Kartun biasanya objeknya manusia atau hewan. Kartun ini ilustrasi yang sifatnya untuk menghibur. Jadi sifatnya kelucuan atau ilustrasi humor. Kemudian yang kedua, ilustrasi karikatur. Karikatur ini karakter yang dilebih-lebihkan. Misalnya gambar wajah seorang presiden atau menteri atau bupati atau pejabat lainnya yang digambarkan karakternya dilebih-lebihkan. Tujuannya adalah untuk mengkritik atau sindiran sosial. Yang ketiga, komik. Komik ini adalah rangkaian sebuah gambar. Gambar tersebut merupakan sebuah cerita, atau bisa dikatakan gambar cerita. Itu komik. Misalnya komik tentang Upin Ipin. Biasanya Upin Ipin itu di video, ini dibuat buku atau gambar cerita. Selanjutnya, ilustrasi karya sastra. Ilustrasi karya sastra ini adalah menceritakan tentang sebuah isi bacaan karya, misalnya sebuah novel. Di situ ditambahkan gambar ilustrasi. Gambar tersebut mendukung sebuah cerita agar pembaca lebih menarik, lebih paham, dan lebih jelas. Kemudian yang terakhir adalah vignette. Vignette ini gambar yang tujuannya hanya mengisi ruang kosong atau halaman kosong yang tidak ada hubungannya dengan isi bacaan atau cerita. Bacaan tersebut tidak ada hubungannya dengan gambar, itu namanya vignette.
Jadi hanya mengisi ruang kosong, ruang bebas, gambar bebas, ilustrasi bebas. Dalam menggambar ilustrasi bisa dengan hitam putih atau dengan berwarna. Nah, hitam putih atau berwarna tersebut berkaitan dengan alat. Alat menggambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, teknik kering dan teknik basah. Teknik kering contohnya menggambar ilustrasi dengan pensil hitam putih. Pensil warna, krayon, arang, karkwal atau semacam pensil. Kemudian pakai pulpen, pena, atau spedol. Kemudian yang kedua teknik basah. Teknik basah ini bahannya seperti cat air, cat minyak, cat poster, cat akrilik, tinta, dan lain sebagainya. Tentunya menggambar dengan teknik kering dan teknik basah tidak jauh berbeda, hanya bahannya yang berbeda. Agar gambar ilustrasi tersebut menarik dan mudah dipahami, maka harus memperhatikan dasar-dasar menggambar ilustrasi. 1. Penguasaan teknik dalam pembuatan ilustrasi. Yang kedua, pesan yang tercantum di dalamnya. Yang ketiga, mudah dipahami. Selain dasar-dasar menggambar ilustrasi, ada syarat-syarat gambar ilustrasi. Syarat-syarat gambar ilustrasi: 1. Komunikatif. Kedua, informatif. Ketiga, tidak rumit. Dan keempat, menyesuaikan isi teks bacaan. Sehingga gambar ilustrasi tersebut lebih mudah dipahami dan komunikatif bagi penikmatnya atau pembaca buku-buku tersebut. Tahapan-tahapan dalam menggambar ilustrasi: 1. Menentukan tema gambar sesuai dengan cerita atau narasi. Kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. 3. Menentukan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Ini merupakan prinsip-prinsip menggambar ilustrasi. Yang keempat, menggambar dengan sket lebih dahulu
untuk menentukan karakter sesuai dengan isi teks. Yang kelima atau terakhir, memberikan arsir atau memberikan warna agar karakter gambar tersebut terwujud, sehingga karakter tersebut mencerminkan sebuah cerita yang disesuaikan dengan teks atau narasi suatu bacaan. Ini cara menggambar vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi yang hanya mengisi ruang kosong dalam sebuah halaman, atau bisa dikatakan gambar hiasan. Biasanya di media cetak atau majalah atau koran ada ruang kosong, kemudian dikasih gambar vignette. Gambar ilustrasi ini tidak ada hubungannya dengan isi bacaan atau teks atau narasi. Jadi ini gambar bebas. Ini cara menggambar ilustrasi dengan teknik pointillistik atau titik-titik. Untuk membentuk gambar tersebut, gelap terangnya dengan titik-titik. Dengan titik-titik tersebut, maka gambar terlihat 3 dimensi, sehingga bisa menarik perhatian orang lain yang melihatnya. Nah, terlihat gambar tersebut dikasih titik-titik untuk membentuk dengan gelap terang, terlihat di segala tempat, semua di titik-titik atau pointillistik. Nah, ini hasilnya, ilustrasi dengan teknik titik-titik atau pointillistik. Sangat bagus sekali, sangat rumit. Ini karya Asim Sulistyo. Selanjutnya, menggambar ilustrasi dengan teknik arsir. Arsir atau garis-garis. Gambar ilustrasi ini menggunakan arsir, baik teknik kering maupun teknik basah. Pertama, membuat sket dengan pensil hitam putih, kemudian menggunakan pensil warna, dan selanjutnya dengan cat air, sehingga gambar terlihat sangat bagus dan terbentuk 3 dimensi. Nah, itu pensil warna terlihat untuk memberikan warna dan aksen-aksen tertentu agar terbentuk 3 dimensi pada ilustrasi tersebut. Nah, ini hasilnya. Ini juga karya Asim Sulistyo dengan teknik arsir, teknik basah dan teknik kering. Inilah Galeri SMP Negeri 3 Mbayat Klaten, Jawa Tengah. Galeri ini tempat untuk memajang karya-karya anak SMP Negeri 3 Mbayat Klaten, Jawa Tengah. Ini contoh-contoh karya anak-anak yang dipasang di galeri. Ada ragam hias, ada kaligrafi, ada gambar
benda atau motor, ada desain grafiti, dan lukisan-lukisan lain. Sekali lagi, gambar ilustrasi adalah gambar yang menjelaskan atau memperjelas sebuah teks agar lebih tegas, lebih jelas, lebih mendalam, dan lebih menarik bagi pembaca, sehingga pembaca akan mudah memahami sebuah cerita. Maka diperlukan atau ditambahkan gambar ilustrasi yang mencerminkan karakter atau identitas dari teks atau bacaan tersebut. Semoga pembelajaran, pengetahuan, dan teknik menggambar ilustrasi ini bermanfaat di masa pandemi COVID-19 bagi siswa-siswi SMP Negeri 3 Mbayat, Klaten, Jawa Tengah, atau yang biasa disebut STIP. Tetap semangat, STIP jaya, STIP hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.